Apa perbedaan sistem pemilu terbuka dan sistem pemilu tertutup? Di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Jika dihubungkan dengan pemilihan umum tahun 2019, dan itu tidak benar dan sangat keliru. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun tersebut sangat demokratis. Dan mengapa pilihan ini menjadi sorotan banyak pihak? Kita bahas di sini. Ya, masih menggunakan cara pandang sistem pemilu untuk anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota dengan cara pandang sistem proporsional daftar calon. Pemerintah tidak akan ikut-ikutan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Kita akan konsisten dengan undang-undang yang ada dan kita akan tetap menghormati setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi. Pokoknya KSP itu membantu presiden. Apa yang menjadi kepentingan presiden kita dukung, kita support dan kita kita siapkan. Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, namun pasca adanya gugatan judicial review Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, para penggugat menghendaki perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Alangkah baiknya kita melihat perjalanan sistem pemilu Indonesia sedari awal. Pemilu pertama kali diselenggarakan 1955 atau 10 tahun sejak Indonesia merdeka. Nah, sejak saat itu sistem pemilu proporsional tertutup diterapkan hingga 1999 atau selama 8 kali penyelenggaraan pemilu. Kemudian pada tahun 2004 hingga saat ini Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka. Namun pada November 2020 lalu, 6 orang warga, 2 diantaranya merupakan politisi, menggugat sistem proporsional terbuka untuk menjadi tertutup ke Mahkamah Konstitusi. Lantas, apa sih bedanya sistem pemilu terbuka dan tertutup? Jadi, dengan sistem pemilu terbuka itu, pemilih bisa mencoblos partai politik maupun calon legislatif. Atau sederhananya, pemilih bisa langsung mencoblos caleg tertentu untuk menjadi anggota dewan. Berbeda dengan sistem pemilu tertutup, pemilih hanya bisa mencoblos partai politik. Sementara caleg yang bisa menjadi anggota dewan hanya bisa ditentukan oleh partai politik terkait. Pro dan kontra pun muncul, mulai dari akademisi, politisi, hingga kalangan masyarakat memiliki pandangan yang beragam. 8 dari 9 parpol yang duduk di DPR sepakat mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka, sementara hanya PDI Perjuangan yang setuju mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Sistem proporsional terbuka dinilai sudah sesuai dengan asas demokrasi dan dapat meningkatkan interaksi pemilih dengan kadar politik sehingga masyarakat lebih mengenal caleg yang bakal mereka pilih. Sistem proporsional terbuka juga membuka ruang bagi partai baru untuk lebih mengenalkan caleg unggul untuk berkontestasi. Adapun sejumlah pihak yang menghendaki perubahan menjadi sistem proporsional tertutup berpendapat mereka menilai bahwa pemilu terbuka dapat menimbulkan kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, dan menghabiskan energi yang jauh dari semangat efisiensi. Sistem proporsional tertutup dinilai mampu meminimalkan praktik politik uang mengingat pemilih hanya bisa mencoblos parpol bukan kandidat tertentu. Saat ini Mahkamah Konstitusi masih menunggu pihak-pihak terkait untuk menyampaikan kesimpulan para hakim setelah mengikuti tahapan persidangan. Pada 31 Mei diagendakan untuk penyerahan kesimpulan para pihak. Selanjutnya proses persidangan akan masuk dalam putusan oleh majelis hakim.